Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrianti SSI MPD, tenaga pendidik di UPT SMA Negeri 14 Bulukumba, mengampu mata pelajaran fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian? Luar biasa. Fisika itu Asyik. ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang mau. Kali ini kita akan belajar tentang materi induksi elektromagnetik. Tapi kita akan fokus ke membuat alat percobaan sederhana menggunakan motor listrik sesuai prinsip potensial induksi atau adapun kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan 3.4 menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Materi pada hari ini, anak-anak sekalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi berbagai produk listrik dari barang bekas. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan di atas? Kenapa kipas angin bisa berputar? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Adapun jawaban kami yang kami bagi yaitu karena adanya pengaruh gaya magnet yang dialami pada semparan sehingga kipas angin tersebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mempengaruhi kecepatan putaran kipas angin? Jawabannya yaitu yang mempengaruhi kecepatan putaran kipas angin, yaitu pengaruh tegangan listrik yang berforma dari motor listrik itu sendiri. Lihat sama-sama masuk. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya saya akan membagikan karena kelompoknya sudah terbentuk, tidak perlu lagi membagi ke dalam kelompok. Jadi ada LKPD yang saya bagikan setiap kelompok. Di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian ada format perancangan, bagaimana format perancangan alat. Itu yang kalian isi. Kemudian kalau sudah selesai, nanti perlihatkan ke ibu dengan berkelompok berdiskusikan menyusun jadwal ya. Karena kalian akan merakit suatu alat percobaan sederhana yang menggunakan motor listrik menggunakan prinsip hukum Faraday. Jadi atur jadwalnya kapan dinyatakan alat dan bahan, kemudian kapan konsultasi karena kalian akan sering berkonsultasi dengan ibu dalam proses pembuatan alat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian waktu, kalau minggu kemarin kita sudah merancang alat percobaan sederhana menggunakan motor listrik dengan berdasarkan prinsip hukum Faraday. Nah, pertemuan kali ini kalian akan mempresentasikan hasil produk yang kalian buat, yaitu berupa alat percobaan sederhana menggunakan motor listrik dari barang bekas. Sudah mempresentasikan hasil produknya berupa alat percobaan sederhana menggunakan motor listrik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, saya akan membagikan soal
kalian jawab ya. Jangan lupa tulis nama kelas dan listnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembuatan alat sederhana menggunakan prinsip potensial, induksi atau hukum Faraday yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Wiratullah Danri. Baiklah, adapun produk yang kami lakukan berdasarkan tugas yang Ibu Guru berikan pada minggu lalu. Adapun cara pembuatannya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya akan dibacakan oleh rekan saya. Alatnya yaitu gunting, cutter, korek api, dan obeng. Bahannya yaitu dinamo kecil, kardus bekas, papan 23x13 cm, karton manila, kawat kecil, baterai besar 2 buah, lem fox dan lem lilin, saklar kecil, stik bekas, dan aksesoris tambahan dan lampu kecil. Oke, selanjutnya yaitu setelah disiapkan alat dan bahannya, pertama-tama kita bungkus atau sediakan papan yang telah dibacakan tadi, kemudian bungkus menggunakan karton manila sesuai dengan ukuran papan. Warnanya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Di sini saya menggunakan warna hijau karena warna hijau itu melambangkan sebagai rumputnya. Kemudian selanjutnya sediakan kardus, kemudian bikin baling-baling dan aksesoris lainnya seperti rumah. Baling-balingnya itu yang pertama kita buat tiangnya dengan menggunakan kardus yang dilipat secara melingkar, kemudian diberikan penahan di bawahnya. Setelah itu buat juga tempat motor listriknya. Di sini kami gunakan motor listrik kecil bekas kipas angin. Kemudian kita berikan kawat-kawat sebagai penghubung ke saklar dan baterai agar nantinya bisa menyala ketika dinyalakan atau digunakan. Yang kedua yaitu rangkaikan kawatnya dengan cara sambungkan dari motor listrik ke saklar, kemudian juga sambungkan ke baterai. Kawat-kawat sebagai penghubung ke saklar dan baterai agar nantinya bisa menyala ketika dinyalakan atau digunakan. Yang kedua yaitu rangkaikan kawatnya dengan cara sambungkan dari motor listrik ke saklar, kemudian juga sambungkan ke baterainya. Setelah itu berikan tempat baterainya agar tempat baterainya tidak goyang ketika dipakai, serta pasangkan juga lampu LED kecil yang rendah wattnya agar ketika dinyalakan dapat menyala. Setelah jadi seperti ini, kita tambahkan aksesoris tambahannya seperti membuat pagar dari stik bekas yang telah kami sebutkan tadi bahannya. Kemudian ada pohon-pohonan, kemudian ada rumah dari kardus, kemudian kita berikan pagar-pagar tambahan di sampingnya, serta kita tempelkan juga lampu di dalamnya agar ketika dinyalakan lampunya juga menyala, serta baling-baling kipasnya juga menyala. Jadi cara kerjanya yaitu kita tinggal menekan saklarnya dan baling-baling pun berputar. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kelompoknya A. Kepada Aan Hidayat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedua pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayat. Bagaimana cara kerja motor listrik? Pertama-tama, motor listrik itu pertama-tama ada aliran listrik, kemudian masuk ke dalam motor listrik dan mengalir pada lilitan yang ada di motor listrik. Setelah itu, lilitan tersebut kemudian ada medan magnet yang mana medan magnet tersebut akan mengubah energi listrik pada motor listrik menjadi energi gerak sehingga berputarlah baling-baling pada kipas tersebut. Sekian, apakah ada tambahan? Oke, terima kasih. Apakah ada dari kelompok lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Dari kelompok 4, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembuatan alat sederhana yang menggunakan prinsip potensial induksi atau hukum Faraday yang akan dijelaskan oleh Wirda Usman. Saya persilahkan. Yang pertama itu alat dan bahan. Yang pertama magnet, yang kedua baterai, yang ketiga dinamo, yang keempat kabel, yang kelima lampu, dan yang keenam listrik. Cara pembuatan, pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat perangkat pembangkit listrik tenaga magnet. Yang kedua, setelah itu sambungkan kabel dengan lampu kecil. Selanjutnya, buatlah tempat untuk menyimpan baterai dengan menggunakan stick. Setelah selesai, simpan baterai, dinamo, dan magnet di tempat yang telah dibuat. Terakhir, letakkan kabel yang sudah dipasangkan dengan lampu ke baterai dan lihat hasilnya. Adapun cara kerja dari alat sederhana yang kami buat akan dipresentasikan oleh Hidayat. Saya persilahkan. baik. Cara kerja alat kami yaitu energi dari baterai ini akan mengalir ke dalam dinamo dan dinamo akan berputar. Dinamo akan berputar di motor listrik dari energi magnet yang memiliki energi saling tarik menarik antara magnet kecil dan magnet besar tersebut. Ketika kita nyalakan dan apabila dinamo berputar atau motor listrik berputar akan menyebabkan adanya tenaga listrik yang menuju ke arah lampu dan lampu tersebut akan menyala, dan apabila putaran tersebut dihentikan maka lampu atau energi listrik yang menuju ke lampu akan terhenti berjalan ke arah lampu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tantri ini dapat 80. Jadi tolong ditingkatkan belajarnya di rumah ya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Ketua kelas pimpin doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.